Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada pagi hari ini kita akan meningkatkan iman dan takwa kita melalui kajian Riyadhus Shalihin sampai dengan bab menyembunyikan rahasia kaum muslimin dan larangan untuk menyiarkannya kecuali terpaksa. Kemudian yang kedua, memenuhi kepentingan kaum muslimin. Dan yang ketiga tentang syafaat. Yang keempat, mendamaikan orang yang bersengketa. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 19, Innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita atau perbuatan amal keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Jadi sesama mukmin itu harus bersaudara, dan salah satu yang harus kita lakukan apabila ada orang yang beriman berbuat kesalahan atau bahkan belum pasti ada fitnah, jangan sampai disebarkan ke sesama mukmin. Barang siapa yang ingin kejelekan orang yang sesama mukmin tersiar di tengah-tengah orang beriman, ternyata Allah sediakan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang menutupi keburukan orang lain di dunia, kelak Allah akan menutupi keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adab-adab dalam kehidupan bermasyarakat. Rasul dan Allah SWT ternyata tidak menginginkan apabila ada orang berbuat salah itu disebarkan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kecuali urusannya dengan pengadilan. Itu akan dipanggil sebagai saksi dan sebagainya menceritakan di sana. Tetapi kalau di tengah-tengah masyarakat, usahakan kita pura-pura tidak tahu saja. Lebih baik kita tutupi. Ya. Karena ternyata Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa menutupi aib sahabatnya, maka nanti akan ditutupi aibnya di padang mahsyar. Sodako Rasulullah SAW. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan mendapat ampunan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antaranya orang berbuat dosa di malam hari dan pada pagi hari ia menceritakannya. Padahal Allah telah menutupi. Ia bercerita, hai fulan, aku tadi malam berbuat begini dan begitu. Sesungguhnya malam itu Allah telah menutupinya, perbuatannya. Namun pagi harinya ia malah menceritakan, membuka sendiri perbuatannya yang telah Allah tutupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila kita terjatuh dalam keburukan, minta ampun pada Allah dan bertaubat pada Allah. Tidak perlu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang lain. Itu mari kita tutup dengan amal kebaikan, minta ampun, bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni. Tapi kalau diceritakan, ternyata Allah sudah menutupi, kenapa kau ceritakan kembali. Jadi waspada kalau kita punya sahabat suka bercerita tentang aku telah melakukan ini dengan si ini dan si itu, ingatkan dengan hadis ini. Ya, ternyata Allah telah menutupi, jangan sampai kita menceritakan. Jadi orang yang tadi malam berbuat maksiat, jangan sampai menceritakan di siang harinya, padahal Allah telah menutupinya. Hadis ketiga,
Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang budak melakukan zina dan nyata zinanya, hendaklah ia didera dan jangan diejek. Jika ia berbuat zina lagi, maka deralah ia dan jangan diejek. Jika ia berbuat zina untuk kali ketiga, maka jualah ia walaupun seharga tali yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengejek orang yang berlaku zina ternyata tidak boleh. Di sini kisahnya adalah terhadap budak. Budak adalah zaman dahulu orang yang bekerja di rumah tetapi tidak dibayar. Hanya cukup dikasih makan saja, diperjualbelikan. Jadi kalau ada budak saja yang berbuat zina tidak boleh diejek. Apalagi orang yang merdeka, ya. Yang merdeka jangan sampai diejek. Tapi tegakkan hukum. Apabila hukum negara ada seperti itu. Kalau tidak, ya kita minimal tidak melakukan ejekan. Tapi kita harus berusaha untuk bisa menegakkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sudah menegakkan, mempunyai hukum, hukumnya tidak ditegakkan, hukumnya juga salah juga andai kata ditegakkan, kita masih panjang perjuangan umat Islam. Padahal Islam itu adalah din rahmatan lil alamin yang syamil, yang menyeluruh, yang berbeda dengan agama-agama lain yang tidak punya perangkat hukum. Ternyata Islam adalah agama yang punya perangkat hukum. Yang keempat dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ia berkata, ada seorang yang minum minuman keras, ya. Kemudian dihadapkan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, pukullah orang itu. Ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, di antara kami ada yang memukulnya dengan tangan, dengan sandal, dengan kain. Ya, tatkala orang itu akan pulang, sebagian orang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Maka beliau bersabda, janganlah kalian berbuat seperti itu, jangan kalian membantu setan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi terhadap orang yang telah dijatuhi hukuman, kemudian dia melaksanakan hukuman itu, ternyata tidak boleh dihina lagi. Ya, harus dihargai karena mereka telah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengejek, misalnya ada di berbagai tempat kan, itu mantan narapidana, seolah-olah bahkan lagunya Ebit banyak banget tentang ingin pulang, ingin apa kembali ke masyarakat, tetapi ternyata hukuman masyarakat yang tadinya embun pagi itu sangat ramah, begitu saya pulang dari penjara, kok semuanya mencaci maki. Padahal orang yang telah pernah melakukan perbuatan salah kemudian ditegakkan hukumnya, Rasulullah menasihati kita semua jangan mengejek, jangan mencela, dan itu perbuatan setan. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk bab tentang memenuhi kepentingan kaum muslimin. Sebelum masuk ke bab ini, saya berharap saya dan hadirin hadirat semuanya bisa mengamalkan amalan-amalan menyembunyikan rahasia teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita bila dia bersalah, kecuali dia di depan hakim atau di depan hukum. Terkait dengan memenuhi kepentingan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waf'alul khaira la'alakum tuflihun." Hendaklah kamu berbuat kebaikan supaya kamu termasuk orang-orang yang menang. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, sesama muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Oleh karena itu, jangan menganiaya dan jangan mendiamkannya. Ternyata mendiamkannya itu menganiaya juga. Jadi kita harus saling sapa menyapa, ya, jangan sampai mendiamkan. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, niscaya Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Sangat indah ini hadis ya. Artinya sesama muslim itu bersaudara, oleh karena itu jangan menganiaya dan jangan mendiamkannya. Jadi penganiayaan itu
termasuk mendiamkan seorang sahabat. Mungkin kita mangkel, kita tidak setuju dengan pandangannya, ternyata kita harus saling sapa, menyapa. Ya, ini kemudian ini janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melapangkan kesulitan atau mengeluarkan kita dari kesulitan nanti di padang mahsyar ketika kita suka memberikan kemudahan-kemudahan kepada teman-teman kita semuanya. Tetapi tidak berarti memberikan kemudahan itu dengan jabatan karena kita punya kekuasaan terhadap hukum. Ya. Karena Rasulullah mengatakan terkait dengan hukum, andai kata Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Subhanallah. Jadi ini adalah masalah-masalah pribadi ya, bukan masalah-masalah hukum, sehingga kita bisa membantu. Karena saya pejabat, maka Anda yang melanggar aturan, yang korupsi, nggak apa-apa. Karena perintah Allah berbuat kebaikan, menutupi kejelekan, tidak menghukumnya. Bukan kayak begitu. Tapi yang benar adalah bahwa ini urusan-urusan yang sifatnya pribadi, yang sifatnya negara, supremasi hukum dijunjung tinggi di depan hukum, di depan Allah Subhanahu wa taala dan para dan rasul-rasulnya. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya dan siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Hadirin hadirin rahimakumullah. Ini kita tidak melihat para malaikat. Ternyata ketika kita di dalam rumah Allah, misalnya masjid seperti ini, dibacakan kitab Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, ternyata malaikat mendoakan kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pertolongan Allah, yaitu ampunan dan surga nanti di akhirat. Jadi akhir kehidupan, hadirin hadirat rahimakumullah, itu bukan kematian. Akhir kehidupan adalah kehidupan selama-lamanya. Dan semoga kita nanti dihidupkan kembali di akhirat dan diberi anugerah ampunan Allah, maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, karakter yang bertakwa ini ternyata tidak mudah dikerjakan oleh orang biasa. Bayangkan, menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin. Kita sendiri saja sulit. Dan kebanyakan orang kan kalau ketemu ngeluh, pasti mengeluh. Saya begini, saya begitu. Nah ini kita bisa membantu orang. Ya kan? Membantu orang. Siapa yang ingin ditutup aibnya di akhirat, maka tutup aib saudaranya. Dan pertolongan Allah, nah seringkali orang bercerita, bagaimana ya Pak Hasim, sabar itu ada batasnya apa enggak? Banyak yang nanyanya kayak gitu, sabar-sabar. Ada batasnya apa enggak? Kalau kita sudah keluar batas sabar, ya namanya tidak sabar. Dalam Ali Imran ayat 200 ternyata suruh berlipat ganda sabar itu. Jadi mari kita pertahankan kesabaran kita ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah berjanji barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan
dari beberapa kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya, baik di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa, catat dengan baik, memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Ingin dapat pertolongan Allah? Tolonglah orang lain. Selama kita mau menolong hamba-hamba Allah di muka bumi, maka yang di langit akan menolong kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk satu bab lagi ya, tentang syafaat. Ya. Allah SWT berfirman, Mayasfa' safa'atun hasanatun yakullahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan atau pahala daripadanya. Surat An-Nisa 85. Hadis pertama terkait syafaat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, apabila ada orang yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta pertolongan, maka beliau memandang siapa saja yang berada di hadapannya bersabda, berilah pertolongan, niscaya kamu akan mendapat pahala. Karena Allah selalu memenuhi apa yang diucapkan oleh nabinya, apapun yang disukainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah itu senantiasa ditemani oleh para sahabat. Ya, ada orang-orang di sekeliling Rasulullah. Ketika datang orang minta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah memandang para sahabat dengan ucapan, berilah pertolongan. Nah, ada kisahnya ketika datang orang-orang Arab Badui dalam keadaan tidak pakai sepatu, bajunya sederhana banget, ya kan? Rasulullah melihat pada para sahabat, Ansor dan Muhajirin. Siapakah yang mau membantu? Kemudian mereka pada pulang ke rumah, ada yang bawa gandum, ada yang membawa pakaian, segala macam, diberikan bantuan kepada itu. Mereka semua berlomba-lomba. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Ketika datang ada orang perlu bantuan, maka mari kita bantu sebesar apa kita mampu. Bila tidak punya harta atau apa, minimal senyum dan doa. Jangan sampai sudah tidak memberi, cemberut juga, ya. Apalagi malah marah-marah dan bentak-bentak. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat kembali, tadi Rasul mengatakan, yang di langit senantiasa akan memberi bantuan selama orang itu mau membantu hamba-hambanya yang ada di muka bumi. Demikian. Jadi tentang syafaat seperti itu. Yang kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menceritakan tentang Barirah dan suaminya. Nabi SAW bersabda kepada Barirah, andai saja kamu mau kembali kepada suamimu. Barirah berkata, wahai Rasulullah, engkau menyuruh aku. Beliau bersabda, tidak, aku hanya menganjurkan. Barirah menjawab, kalau begitu aku tidak ingin kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagaimana sikap seseorang terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang terbaik adalah sami'na wa ta'na. Walaupun mungkin sangat berat, tetapi ada juga yang tidak mau melaksanakannya. Seperti Barirah tadi dikisahkan seperti itu. Sedikit lagi kita akan masuk kepada mendamaikan orang yang bersengketa, tapi ini cukup banyak hadisnya. Jam berapa sekarang, Mas? 6:20 masih cukup ya? Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Jadi kumpul-kumpul tidak ada yang lebih baik, kecuali dalam rangka membuat program sodakoh, membuat program amar ma'ruf, nahi mungkar, membuat program dalam rangka mendamaikan dua orang sahabat yang mungkin bercekcok atau bertikai. Itu baru dibolehkan atau lebih baik kumpulan-kumpulan itu seperti itu. Bergerombol di pojok-pojok masjid dalam rangka untuk ini semuanya. Tidak ada kebaikan kecuali hal-hal yang seperti itu. Dan perdamaikan itu
perdamaian itu baik. An-Nisa 128. Dan juga oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara manusia. Surat Al-Anfal ayat 1, kemudian Al-Hujurat ayat 10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sangat terkenal Al-Hujurat ayat 10. Sekarang kita masuk ke hadis pertama terkait mendamaikan orang yang bersengketa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas tulang manusia, ada berapa ruas ini? Dari leher sampai ekor kita. Bahkan kaki, lutut kita kan juga ruas-ruas semua. Persendian artinya. Setiap ruas tulang manusia sebaiknya disedekahi oleh pemiliknya setiap hari sebagai pernyataan syukur kepada Allah atas keselamatan tulang-tulangnya. Dan macam sedekah itu banyak sekali, di antaranya berlaku adil di antara dua orang yang bersengketa, membantu teman ketika menaiki tunggangannya atau menaikkan barang temannya ke punggung tunggangannya. Ucapan yang baik, setiap langkah yang kamu ayunkan untuk melakukan sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang merugikan di jalan juga sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ya. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar memasukkan uang ke keropak, tapi menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang yang akan lewat, itu juga sedekah. Nah, saya akan berbicara salah satunya hari ini atau sejak pekan inilah, ya. Kampus kita padat sekali ya. Ada mobil, ada motor, ada ojek masuk, semuanya ngebut. Sangat mengerikan, ya kan? Bagaimana? Jangan sampai kita berjalan kira-kira merepotkan orang lain. Artinya jangan sampai kita nabrak-nabrak orang lain. Dan orang lain itu sangat ngeri ketika motor itu ngebut sekali. Ya. Dan juga jangan sampai kita melanggar aturan lalu lintas. Artinya apa? Kita masuk lewat jalur yang terlarang. Terlarang itu artinya misalnya di CCR. Pintu masuknya kan dari sebelah kanan. Ini banyak juga motor-motor yang masuk dari sebelah sebelah kiri, mengagetkan juga mobil yang lewat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Kemudian, ketika kita keluar dari gang, itu harus ngerem. Jangan sampai langsung, begitu saja. Kaget yang sudah ada di jalan. Jadi ada prioritas. Alhamdulillah saya belajar nyetir mobil itu di Eropa. Bukan belajar, artinya ujian SIM di Eropa. Jadi kalau ada gang, ini ada jalan raya, itu wajib berhenti. Tengok kanan, tengok kiri, baru ini. Walaupun sangat kosong, tidak ada mobil, tetap harus berhenti. Tidak boleh kita tidak berhenti dari keluar dari jalan kecil menuju ke jalan besar. Dan bagaimana kalau ada bunderan seperti itu? Bunderan, siapa yang tahu? Prioritas untuk siapa? Prioritas untuk orang yang sudah ada di dalam bunderan. Nah, ini banyak orang yang tidak yang nyetir motor tapi tidak memahami makna prioritas untuk siapa. Jadi kalau kita akan masuk dari jalur jalur sebelah sini misalnya dari lapangan basket mau masuk ke bundaran tek, kalau ada motor atau mobil sedang muter, maka kita harus ngerem. Bukan kita malah mendahului mereka. Harus ngerem. Nah, ini. Ketika pokoknya di dalam bundaran itu kita nggak boleh sangat ngebut, harus pelan banget. Jangan sampai menjelang jam 8 harus masuk ke kelas, semuanya ngebut. Ternyata mengerikan ini. Jadi mari kita usahakan hadis ini kita amalkan dalam keseharian kita, yaitu jangan sampai kita mengganggu orang lain. Nah, lebih repot lagi begitu kita nabrak orang atau kita yang dibentak-bentak malah. Ini siapa yang salah, mana yang benar? Kita udah dimarahin duluan, ya kan? Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk tentang hadis kedua terkait mendamaikan orang yang bersengketa. Dari Kultum, Umi Kulsum binti Uqbah
bin Abu Mu'aid radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukan pendusta orang yang mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Karena ia bermaksud baik atau berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim ada ada tambahan, yaitu Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar beliau membolehkan orang berkata dusta kecuali dalam tiga hal, yaitu di dalam peperangan, dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa, dan seseorang yang menceritakan keadaan istri atau suaminya untuk menjaga hubungan baik keduanya. Jadi misalnya ini teman kita sedang bercekcok nih, ya kan? Kita langsung mengatakan, dapat salam eh, dari temanmu. Ya. Padahal nggak ada titipan salam. Itu seperti itu dibolehkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, oh iya benar, ya gitu kan. Dapat salam. Jadi kalau kita ingin dalam rangka mendamaikan, maka kita boleh berbohong. Atau apa saja yang kita lakukan yang sifatnya kebaikan, ya. Sifatnya kebaikan dalam rangka untuk mendamaikan. Kemudian terakhir dari Aisyah radhiallahu an berkata, Rasulullah SAW mendengar suara orang yang bertengkar amat keras di depan pintu. Ya, salah satunya ada yang meminta keringanan dalam membayar hutang dan meminta bantuan kepada yang lain. Namun yang mengutanginya menjawab, demi Allah aku tidak akan memenuhi permintaanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda keluar dan mendekati keduanya dan berkata, mana yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak akan berbuat kebaikan? Ia menjawab, aku, wahai Rasulullah. Maka bagi orang itu apa saja yang disukainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita tidak boleh bersumpah atas nama Allah, atas nama Rasul untuk tidak membantu orang lain. Ya. Karena kalau kita bisa membantu orang lain, dikarenakan apa? Dikarenakan orang itu mungkin sudah jatuh tempo, kemudian kita belum bisa, dia belum bisa mengembalikan. Nah, kita yang punya kelapangan sangat baik apabila memperpanjang temponya, tapi jangan sekali-kali ketika dia mengeluh, meminta sesuatu, kita jawab dengan kata-kata, demi Allah, saya tidak akan perpanjang tempo utangmu. Dan siapa yang bisa memperpanjang atau memenuhi permintaan teman-temannya yang kekurangan itu, maka apapun yang disukainya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanallah, sangat indah Islam itu. Nah, sampai hari ini banyak orang kalau memberikan pinjaman dianggapnya seperti jual beli. Bai'a mislur riba. Padahal jual beli dengan riba itu beda banget. Riba itu apa? Riba itu memberi pinjaman kepada orang, tapi kita minta bunga, minta imbalan, ya kan? Itu diharamkan oleh Allah. Tapi kalau jual beli, saya beli sesuatu, harganya ini dibayar. Dapat untung, dapat apa? Dapat kebaikan dengan sukarela bisa jual beli. Itu sesuatu yang dihalalkan Allah. Tapi kalau ada teman kita perlu bantuan karena tidak punya uang, kita bantu, maka kita akan dapat pahala yang sangat besar dari Allah Taala tanpa berharap tambahan pengembalian. Ini yang diperintahkan oleh Allah pada kita semua, saling bantu-membantu, tolong-menolong, sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai saya bantu 1 juta, tapi nanti baliknya 1.200.000 ya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Karena orang yang seperti itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memberikan pahala yang sangat besar, ya. Memberi pinjaman sampai waktu tertentu, memperpanjang temponya, bahkan mengurangi utangnya karena kesempitan sahabatnya, itu pahalanya besar banget. Wa may yuqridullaha qardhan hasana wa yudha'ifu lahu. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman itu berbuat kebaikan, ya, membantu orang lain karena perintah Allah, menunaikan zakat, memberikan pinjaman tanpa berharap bunga, maka akan dilipat gandakan pahalanya dan mendapatkan ajrun karim,
pahala yang sangat besar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya terkait keutamaan muslim yang lemah, miskin, dan fakir. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di ruang utama, kalau misalnya ada pertanyaan yang masih tersimpan gitu, yang pengen disampaikan ke Ustadz, boleh angkat tangan. Dan teman-teman yang berada di Zoom, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat kolom chat. Silakan. Yang di online kalau ada, silakan dicek. Yang di online belum ada Ustadz. Ya, Nah, mungkin dari saya ya terlebih dahulu ya silakan. Ustadz. Nah, jadi pertanyaannya, andaikan nih Ustadz, kita kan udah bersahabat nih sama teman kita, Hmm. udah lama. Terus tiba-tiba ketika kita ada suatu problem gitu, mungkin karena akademik kita ataupun karena keluarga kita gitu. Terus kita bercerita kepada dia. Nah, terkadang kala kalau sahabat kan bisa menyimpan rahasia tersendiri gitu untuk Iya. kita. Namun ada pula sahabat yang dimana sahabat itu bisa mengumbar aib kita, yang seperti Ustaz sampaikan tadi. Nah, solusinya gimana kalau misalnya ada sahabat kita yang mengumbar aib kita? Apakah kedepannya kita harus tetap bersahabat atau tidak hanya sekedar berteman aja gitu, Ustaz? Gimana Ustaz Oke. solusinya? Jadi kalau kita namanya sahabat kan tadi inamal mu'minuna ikhwatun, ya. Salah satu sahabat itu ada kewajiban dan ada hak-haknya. Salah satu yang harus kita jaga adalah jaga aib sahabat kita, jangan kita ceritakan. Jadi kalau kita punya sahabat, ketika kita bercerita sesuatu malah diceritakan pada orang lain, nomor satu ingatkan dengan hadis ini, dengan hadis tadi ya. Makanya ikut pengajian seperti ini jadi sangat penting. Oh ternyata bercerita tentang kejelekan teman, walaupun itu benar, tidak diperbolehkan di dalam Islam agar tersebar di sana. Yang kedua, hati-hati jangan bercerita terlalu banyak terhadap orang yang punya karakter seperti itu. Jadi ke depan jangan terlalu bercerita semua rahasia-rahasia kita. Karena dia belum bisa mengamalkan hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu larangan menyebarkan aib sesama mukmin terhadap mukmin yang lain. Begitu Mas. Yang pertama ingatkan dengan hadis ini, yang kedua hati-hati. Karena tidak otomatis orang dikasih bacakan hadis sekali langsung bisa mengamalkan, ya kan? Karena orang kan begitu ketemu orang langsung pengen bercerita. Makanya Rasulullah menasihati kita semuanya, diam itu lebih baik daripada berbicara tapi tidak punya hikmah, tidak punya nilai yang positif. Demikian. Terima kasih. Oke, syukur Ustaz. Berarti ketika kita ada masalah, mungkin lebih baik kita diam ya Ustaz. Iya, Dan pun kalau misalnya kita bermasalah, mending kita cerita kepada Allah. Karena andaikan andaikan Allah itu sebagai sahabat kita untuk bercerita ya Ustadz. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi ada masalah gitu, boleh cerita kepada Allah terlebih dahulu, jangan terlalu percaya gitu sama sahabat kita. Karena kita harus nentuin gitu karakter dari sahabat kita tuh gimana. Jangan sampai kalau misalnya kita ada masalah, tiba-tiba kita harus cerita secara langsung gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ini kan asik ya tentang aib gitu. Dari teman-teman kalau misalnya ada sahabat, terkadang kan ada masalah gitu. Boleh diceritain. silakan. Kalau tidak ada, saya ingin tambahkan tentang komentar moderator tadi. Jangan sampai kita juga punya masalah, akhirnya tidak mau bercerita, tidak mencari solusi. Tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasulahu waladina amanul ladina yuqimunas sholah wa yutuna zakah wa hum roki'un. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kamu, penolong-penolong kamu, teman-teman dekat kamu, nomor satu adalah betul Allah. Innama waliyukumullah wa rasulahu.
Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah orang yang beriman, tapi tidak sembarang orang beriman. Ya, waladina amanu wa amilus solihat yang beramal soleh. Yuqimu sholah. Bukan beramal mengerjakan sholat, wahum roki'un. Jadi silahkan bercerita tentang permasalahan kita. Jangan sampai kita punya masalah banyak, akhirnya menyelesaikan sendiri, bahkan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar perintah Allah dengan sendirinya. Naudzubillahi min dzalik, ceritakan saja pada orang yang setelah Allah Rasulnya adalah orang yang beriman, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan sami'na wa ta'na dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau antum semua punya kenalan yang seperti itu, silahkan datangi. Ustadz, saya punya masalah begini dan begitu. Saya punya ini, punya itu, dan sebagainya. Jangan sampai ada yang melakukan kegiatan sampai bunuh diri karena tidak bisa bercerita kepada orang-orang yang dekat. Ternyata Allah sudah gariskan kepada siapa kita bercerita. Ya, betul nomor satu pada Allah, nomor dua kepada Rasulullah SAW, nomor tiga kepada orang yang beriman, tapi tidak sembarang orang yang mengaku beriman. Buktikan orang itu rajin sholat, buktikan orang itu menunaikan zakat, buktikan orang itu tidak pernah membantah sepotong pun Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan bisa ditambahkan lagi, orang itu senantiasa sholat berjamaah. Wahum roki'un. Begitu, Mas. Al-Maidah ayat 55 ya. Oke, syukron Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Ya, Ya, silakan. silakan Ustadz Nanda. Kalau punya masalah diceritakan ya. Jangan sampai dipendam sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Jadi ini kan udah 3 tahun ya di IPB gitu, udah tingkat akhir lah istilahnya semester 7. Alhamdulillah. Cuma mungkin ada beberapa adat istiadat yang mungkin di kalangan mahasiswa itu apa ya, sepertinya kurang tepat gitu. Contohnya mungkin kami di sini para mahasiswa dituntut untuk mengikuti forum dengan kating-kating, dengan para senior-senior gitu, dan itu mungkin terkait dengan pemilihan-pemilihan yang mungkin yang mau atau jadi ketua-ketua gitu di lembaga, organisasi dan lainnya, itu kan harus dipengaruhi dengan penilaian orang-orang, dan itu sistemnya kalau kebanyakan di IPB itu dengan menggunakan cara musyawarah, dan musyawarahnya ini ditilai dengan cara penilaian individual, dan itu bisa membuka aib seseorang juga. Contohnya misalkan silahkan penilaian dari calon ini bagaimana nih ketika dia kerja kelompoknya, ketika dia ininya, wah dia suka tidur, dia suka ngilang nih kalau nugas. Nah itu kan langsung di halayak banyak tuh. Nah gimana Ustadz kalau misalkan kayak gitu, apakah sistemnya yang salah atau mungkin dianya yang salah gitu? Nah itu Ya, Ustadz. ya, ya. Oke. Jadi ini tentang syuro ya. Syuro itu bermusyawarah. Dan kita diberi oleh Allah SWT salah satu surat ya, Asyuro tentang musyawarah. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa aturan-aturan, keputusan-keputusan yang akan diambil menyangkut masyarakat itu hendaklah disurokan. Sama seperti dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pertanyaannya ketika sedang suro ini, kita akan memilih misalnya ketua DKM. Wah, makanya nomor satu ada syarat-syarat anggota suro. Itu berarti anggota suro harus orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, dan roki'un, senantiasa ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anggota suro ternyata jarang sholat dan sebagainya, atau tidak sami'na wa ta'na dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita suro, maka insya Allah mereka semua berpikir demi kebaikan. Ketika demi kebaikan, orang yang disuruhkan kan tidak disertakan. Kita akan merapatkan. Nah, maka disitulah kita dibolehkan. Tadi kan ada hadisnya ternyata. Ya, kapan kita bisa boleh membuka aib itu ketika sedang dalam rangka suro. Tapi tidak untuk diceritakan umum. Hanya di situ saja.
Jangan sampai kita memilih seorang pemimpin, ternyata pemimpin itu pernah berbohong, pernah apa menipu, pernah ini. Nah, di situ kan siapa yang paling paling tahu? Sama dalam pengadilan. Pengadilan kita tidak membuka aib, tetapi kita sedang akan ngambil keputusan. Ini yang diperbolehkan di dalam Islam, ya, diperbolehkan. Jadi misalnya saya tahunya, misalnya si A itu orang baik. Ternyata ada temannya, saya dulu pernah begini dan begitu. Ternyata dia berlaku begini. Oh, ada seperti itu. Mari kita cek, ya, di situ. Baru mengambil keputusan. Dan surah itulah yang paling dijunjung tinggi di dalam Islam. Jadi saling melengkapi informasi supaya keputusan itu adalah yang terbaik dan itu diperbolehkan. Tetapi setelah selesai surah sudah jangan sampai diceritakan di luar. Kenapa si B tadi tidak diangkat menjadi itu? Karena B dulu pernah begini dan begitu, nggak usah lagi, udah. Jadi surah itu mesti ada adabnya, ada etikanya, diperbolehkan tapi tidak boleh menceritakan ya setelah itu. Itu kenapa si A terpilih, kenapa tidak terpilih. Makanya orang-orang yang duduk di majelis syuro adalah orang-orang yang secara keimanan, ketakwaan yang terbaik di antara kita semuanya. Semoga Allah karuniakan keberkahan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita suro tetapi biasa saja. Nah, hari ini orang tidak mau suro, maunya voting. Ya kan? Kalau suro itu kan beradu argumentasi. Saya menyalonkan si A, saya si B. Kenapa kamu si A? Ya kan? Kenapa kamu si B? Silahkan diargumentasikan. Maka saya sering menyampaikan bahwa contoh suro yang terbaik adalah di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Rumah sakit itu ada dokter jaga satu orang, ada perawat 9 orang, ya 9 orang, ada satpam 2 orang, ya kan? Jam 12 malam ketika mereka sedang pada istirahat, ada satu yang tidak tidur, ternyata datang pasien kecelakaan motor, ya kan? Kemudian diperiksa, satpam mengantarkan ke dokter, diperiksa ternyata ada perdarahan di otak. Dokter mengatakan ini harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi akan membanjiri bagian pusat kontrol dan akan mati dalam mungkin jam 2 malam akan mati. Maka mari kita bangunkan semua perawat. Ya, kita akan lakukan operasi. Bagaimana ini keputusannya? Voting atau kita ikuti arahan dokter? Nah, di situ kata perawat, voting aja dok. Kalau di voting siapa yang menang? Perawat orang 9 orang, dokternya cuma satu, ya kan? Nah, di situ. Jadi beradu argumentasi dalam musyawarah. Kenapa mesti sekarang? Kenapa mesti Anda sekarang bangun walaupun ngantuk, mempersiapkan operasi? Karena kata dokter, kalau tidak sekarang dilakukan operasi, besok pagi sudah meninggal dunia. Oke, sami nawato. Nah, itulah keputusan suro. Jadi suro itu beradu argumentasi antar anggota majelis suro, mana yang terbaik, bahkan mengemukakan dalil-dalil Al-Qur'annya, sunah-sunahnya, kemudian pengalamannya. Makanya ketika ada seseorang yang kamu kenal, saya mengenal dia. Umar bin Khattab menanyakan, apa buktinya kamu kenal dia? Apakah kamu pernah bertransaksi bisnis dengan dia? Apakah kamu pernah tidur di rumahnya? Ya kan? Di situ. Jadi orang disebut mengenal seseorang ketika bisa bertransaksi bisnis, dia tidak pernah mengambil uang sepeser pun dalam bertransaksi bisnis. Berarti kamu sudah mengenal. Itu adalah orang yang jujur, orang yang baik. Kemudian dia juga misalnya mengenal dia, saya pernah nginep di rumahnya, dia adalah orang yang sangat soleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang tersebut bisa dikemukakan di dalam majelis, majelis syuro. Demikian. Begitu Mas jawaban saya. Jadi dibolehkan untuk bercerita tentang sesuatu yang kiranya informasi itu akan menjadi landasan keputusan sehingga hasil syuro yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Oke, mungkin dari Zoom, Ustadz, Ya, dari saudara Rizky Maulana, Rizky. saya ingin bertanya masalah riba utang piutang tadi Ustadz. Ya, riba. Kalau kita mengembalikan utang dengan kelebihan dan itu bermaksud sebagai bentuk terima kasih, apakah itu termasuk riba? Riba itu diminta oleh yang memberikan utang. Ya. Kalau yang diutangi memberikan, itu bukan riba. Itu pemberian. Pemberian saja.
Diterima silahkan, dikembalikan juga silahkan. Tapi yang disebut riba itu adalah transaksi ketika kita akan memberikan utang kepada orang lain, kemudian ditandatangani bahwa akan dikembalikan dari pinjaman 1 juta menjadi 1.200.000 di atas materai tek. Itulah riba. Jelas ya, akadnya seperti itu. Akad riba namanya itu. Tapi kalau akadnya, saya pinjaman, kembalikan seperti angka itu juga, atau harga emas, boleh seperti itu. Jadi karena uang rupiah kadangkala tidak stabil, ada orang yang ketika meminjamkan dengan harga emas. Misalnya sekarang kita pinjam apa? 1 juta, oh dapat 2 gram emas. Ya, hari ini harga emas hari ini 2 gram emas. Nanti kita akan kembalikan bulan depan, harga emas sudah naik. Maka ketika transaksinya ditandatangani atas 2 gram emas, maka harus dikembalikan dalam bentuk 2 gram emas. Dan itu pun bukan riba. Ya. Yang riba itu kalau pinjamnya 2 gram emas, dikembalikannya 2,5 gram emas. Itu namanya riba. Begitu Mas. Terima kasih Mas Rizky.